KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam berlangsung di JCC Senayan, Jakarta. Agenda yang berlangsung sekarang adalah forum debat umum. Kita bergabung bersama rekan kami, Nabil Abiasyah, langsung dari JCC Jakarta. Nabil, apa saja yang dibahas dalam forum debat umum yang berlangsung saat ini? Ya Robert, betul sekali bahwa saat ini agenda konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI kelima di Jakarta sudah memasuki agenda debat umum, di mana debat umum ini merupakan agenda pertemuan dilakukan oleh seluruh anggota OKI untuk membahas kemerdekaan Palestina. Dan jika melihat dari pembahasan-pembahasan ini, debat umum ini nantinya akan mendengarkan bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh seluruh anggota OKI terkait dengan dua draft yang telah disepakati pada hari kemarin untuk dibahas hari ini. Di mana dalam dua draft tersebut ada draft terkait dengan resolusi terkait dengan kemerdekaan Palestina dan juga draft salah satunya adalah deklarasi, di mana draft deklarasi ini merupakan salah satu pembeda dari KTT OKI sebelumnya, karena deklarasi ini merupakan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh Indonesia untuk mengakomodir dari hasil resolusi yang nantinya akan disepakati. Meskipun sampai dengan saat ini kita belum mengetahui apa saja isi dari debat umum dan juga isi dari resolusi dan juga deklarasinya. Namun jika melihat dari isu atau tujuan utama dari pengadaan KTT OKI di Jakarta ini, ada beberapa isu yang akan dibahas dalam mencapai kemerdekaan Palestina. Di antaranya adalah isu terkait dengan pengungsi Palestina, lalu status kota Yerusalem, di mana saat ini kota Yerusalem pun terbagi menjadi dua, ada Yerusalem Timur dan juga Barat, dan juga ada pemukiman ilegal, keamanan, dan juga air bersih. Dan selain itu juga memang dari selain masalah-masalah di Palestina itu sendiri, ada juga masalah politik, di mana di Palestina sendiri ada dua faksi besar, yaitu Hamas dan Fatah, dan keduanya ini juga memiliki pandangan politik yang berbeda, dan ini juga menjadi salah satu pembahasan. Dan juga apakah memang nanti KTT OKI ini bisa mencapai kesepakatan antara Hamas dan Fatah juga untuk mencapai kemerdekaan di Palestina. Robert. Ya Nabi, lalu upaya apa saja yang sudah dilakukan Indonesia secara diplomasi dalam mendukung kedaulatan Palestina? Iya Robert, ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia, yang antaranya dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di antaranya adalah melakukan pertemuan-pertemuan bilateral dengan sejumlah anggota OKI di Jakarta. Di antaranya tadi ada pertemuan dengan Perdana Menteri Libya, lalu juga ada Presiden Sudan, Presiden Pakistan, Menteri Luar Negeri Iran, dan juga beberapa pertemuan lain yang sudah dilakukan semenjak hari kemarin. Dan selain dari Presiden Joko Widodo, pertemuan juga dilakukan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, di mana Wakil Presiden Yusuf Kala telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari Turki, Azerbaijan, dan juga Tunisia. Meskipun ada beberapa pertemuan bilateral ini membahas terkait dengan isu lain selain di Palestina, namun kedua kepala negara ini juga menyampaikan bahwa isu utama yang disampaikan dalam pertemuan bilateral ini adalah mencapai kesepakatan resolusi terkait dengan kemerdekaan Palestina. Karena seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dalam beberapa waktu lalu, bahwa kemerdekaan Palestina bisa dilakukan oleh seluruh negara dan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu negara, sehingga disinilah Indonesia memiliki peran penting dengan tidak memiliki keterkaitan dengan beberapa negara lain ataupun memiliki kepentingan politik dengan Hamas dan juga Fatah yang bisa menjadi akomodir perdamaian di Palestina. Dan ini juga perlu dibantu dengan sejumlah negara, dan itulah yang akan dilakukan dengan mencapai draft resolusi dan juga deklarasi Jakarta yang akan dikeluarkan. Namun memang menjadi pertanyaan adalah apakah memang nantinya deklarasi dan juga resolusi dari hasil KTT OKI ini bisa mencapai keefektifan untuk mencapai kemerdekaan di Palestina. Dan kita nanti akan menunggu apa hasil dari draft resolusi tersebut dan juga apa isi dari deklarasi Jakarta. Robert. Baik, terima kasih Nabil Abiasyah atas informasi dan langsung dari penyelenggaraan KTT OKI. KTT luar biasa OKI 2016 memasuki agenda debat umum. Debat umum diikuti 50 perwakilan negara Islam untuk membahas dua draft, yaitu resolusi dan deklarasi perdamaian Palestina. Kita bergabung bersama rekan kami, Zilvia Iskandar, langsung dari Jakarta Convention Center. Zilvia, apakah sudah ada hasil dari debat umum yang terjadi di sana?
Robert, sejumlah langkah konkret telah disampaikan dalam penyelenggaraan KTT luar biasa OKI kelima ini. Tadi Presiden Joko Widodo sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat sudah menyampaikan pidato penutupan KTT luar biasa OKI kelima yang disampaikan di hadapan semua delegasi yang ada. Dan tadi secara resmi penyelenggaraan KTT luar biasa OKI sudah ditutup. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah langkah konkret yang telah berhasil dicapai dalam 2 hari penyelenggaraan KTT luar biasa OKI. Yang pertama adalah penguatan dukungan politis untuk menghidupkan kembali proses perdamaian. Kita tahu bahwa selama ini sudah terjadi proses negosiasi untuk mendamaikan 2 negara Palestina dan Israel, tetapi belakangan ini proses negosiasi tersebut tidak menunjukkan kemajuan sama sekali, bahkan justru situasinya semakin parah. Oleh karena itu, dunia Islam ataupun negara-negara OKI sepakat untuk menggelorakan kembali proses negosiasi untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Yang kedua adalah peninjauan kembali Kuartet ini adalah 4 mediator perundingan Israel dan Palestina dengan kemungkinan penambahan anggotanya, dan Indonesia siap berpartisipasi untuk mendukung mekanisme ini. Ketiga adalah penguatan tekanan kepada Israel dengan berbagai cara. Salah satu cara yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi adalah boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan. Dan yang keempat adalah peningkatan tekanan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel di Palestina. Selama ini banyak yang bertanya-tanya apa sebetulnya efektivitas dari penyelenggaraan KTT luar biasa OKI kelima ini. Apakah 2 dokumen yang dihasilkan, yaitu resolusi dan deklarasi Jakarta, akan mampu berkekuatan hukum tetap sehingga bisa dipatuhi oleh Israel. Tadi Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa negara-negara OKI akan berusaha untuk membawa hasil dari penyelenggaraan KTT luar biasa OKI ini berupa 2 dokumen tadi untuk menjadi bahan pertimbangan khususnya kepada Dewan Keamanan Internasional PBB, sehingga mereka bisa mempertimbangkan untuk mempercepat proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Sementara untuk menjawab pertanyaan apakah nanti 2 dokumen tersebut bisa berkekuatan hukum secara tetap atau tidak, tampaknya ini masih akan panjang pembahasannya, tapi yang jelas bahwa seluruh negara anggota OKI menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk mempercepat proses perlindungan atau perdamaian antara Palestina dan Israel. Kemudian yang kelima, langkah konkret lainnya adalah penolakan tegas pada pembatasan akses beribadah umat Islam Palestina ke Masjid Al-Aqsa, serta tindakan Israel untuk mengubah status quo serta demografi yang ada di Al-Quds Al-Syarif. Dan yang keenam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang mendesak. Meskipun tadi Presiden Jokowi sudah menyampaikan 6 langkah konkret ini, tetapi kami belum mendapatkan poin-poin detail apa saja sebetulnya isi dari deklarasi Jakarta maupun resolusi. Indonesia mendesak Organisasi Kerjasama Islam OKI untuk mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan konferensi tingkat tinggi luar biasa OKI di Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan relevansi OKI sebagai bagian dari solusi kemerdekaan Palestina. Indonesia konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus mendesak Israel menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah Palestina. Pada tahun 1962, Bapak Bangsa Indonesia, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, Bung Karno, menegaskan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Kami bangsa Indonesia konsisten dengan janji tersebut. Hari ini, Indonesia berdiri bersama dengan negara-negara OKI untuk meneruskan perjuangan yang belum selesai itu. Suatu kehormatan bagi rakyat dan pemerintah Indonesia untuk memenuhi himbauan saudara kami, Presiden Mahmud Abbas, dengan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi KTT luar biasa dari Organisasi Kerjasama Islam tentang Palestina.
KTT luar biasa OKI memasuki hari kedua. Adapun agenda hari ini berupa general debate, resolusi, dan deklarasi Jakarta. Informasi selengkapnya akan diupdate oleh Mario Delima di JCC Senayan, Jakarta. Iya, Mario, apa kemudian yang akan menjadi isi dari deklarasi Jakarta yang disusun melalui general debate siang ini? Ya, selamat siang Carlos. Memang isu general debate ini akan membicarakan terkait dengan resolusi OKI dan juga yang kedua adalah deklarasi Jakarta. Perlu saya sampaikan di sini bahwa resolusi OKI itu adalah bentuk dari pesan dasar yang fundamental yang akan diminta oleh Indonesia sebagai penyelenggara dan juga Sekjen OKI dan juga 50 negara OKI beserta 7 negara observer di dalam general debate ini, yaitu tentang dasar apakah satu kesepakatan yaitu mendukung Palestina untuk menjadi negara yang berdiri sendiri. Dan juga dalam pembahasan dokumen kedua yaitu deklarasi Jakarta itu akan membicarakan hal yang lebih detail yang sebenarnya adalah hal yang menyangkut nasib dari rakyat Palestina pada hari ini. Karena memang beberapa isu yang muncul di Palestina saat ini adalah bukan hanya masalah perbatasan ataupun kependudukan, tapi juga sekarang mengarah kepada illegal okupasi, yaitu pendudukan ilegal di daerah Yerusalem Timur yang diklaim adalah Palestina juga. Dan hal tersebut membuat banyaknya isu sosial maupun isu kemiskinan, pendidikan, bahkan kekerasan yang terjadi di sana. Dan hal itulah yang dimaksudkan dalam deklarasi Jakarta agar negara-negara OKI memberikan ketegasan pernyataan sikap dan juga tindakan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Karena memang hasil dari KTT luar biasa OKI ini akan dibawa ke dalam KTT OKI yang anual, yaitu yang dilakukan pada bulan depan di Turki nanti. Dan saat ini general debate masih dilakukan, Carlos, dan juga perlu diinformasikan bahwa general debate tingkat kepala negara tidak akan merubah resolusi OKI ataupun isi dari deklarasi Jakarta tersebut. Namun hanya masuk ke dalam inti dari kepala negara seperti tadi Mahmud Abbas dan juga beberapa kepala negara lain, apa saja akan dimasukkan, ditambahkan yang akan dimasukkan ke dalam isi dalam perjanjian yang dilakukan ke depannya nanti. Kembali ke Anda, Carlos. Iya, Mario, sebagai KTT luar biasa tentu kita tahu bahwa semuanya membicarakan soal konflik Palestina dan Timur Tengah. Dan tentunya publik menunggu apa pernyataan dari pemimpin Palestina sendiri dalam KTT ini. Ya, benar sekali tadi pada kesempatan pertama memang pidato yang dilakukan adalah oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan sebagai pemimpin dari opening ceremony tingkatan kepala negara. Dan kesempatan kedua diberikan kepada Palestina yang memang negaranya menjadi isu tersendiri dalam KTT luar biasa OKI ini. Dan tadi Mahmud Abbas mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Palestina ini memang adalah konflik okupasi terpanjang menurutnya, yaitu 7 dekade selama ini dan juga masih terus berlangsung sampai saat ini. Dan juga tadi mengapa ia mengatakan kenapa sampai Palestina meminta negara-negara OKI ini melakukan KTT luar biasa OKI yang kelima, karena memang menurutnya saat ini kondisi Palestina sangat jauh dari radar internasional karena memang nasib dari rakyatnya sendiri masih tidak jelas. Ia menjelaskan sedikit terkait dengan isu yang selama ini beredar, yaitu isu kesulitan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Tapi di saat itu pula ia menyatakan bahwa tidak hanya orang yang beragama Muslim yang kesulitan untuk beribadah di sana, tapi ada juga rumah ibadah lain di sana dengan umat orang Palestina yang berada di luar Palestina ingin masuk ke dalam sana juga kesulitan untuk memasuki akses tersebut. Isu lain juga yang tadi ia jelaskan adalah terkait dengan mengapa ekonomi di Palestina tidak stabil, karena ia secara tidak langsung mengakui adanya perpecahan di dalam Palestina sendiri, sehingga isu politik tersebut membuat investasi di negaranya jadi sulit. Dan juga terakhir ia mengatakan bahwa sudah ada 10 kali upaya dari negara Mesir untuk melakukan kesepakatan antara dua negara
berkonflik, namun sampai saat ini masih nihil hasilnya. Perjuangan kemerdekaan Palestina belum mencapai hasil yang diharapkan rakyatnya. Hadangan Israel dan sekutunya mempersulit upaya selama nyaris 70 tahun. Meski demikian, Indonesia konsisten mendukung penuh Palestina, termasuk mengajak anggota OKI mendukung kemerdekaan Palestina. Sejumlah konflik terus terjadi di Palestina, seiring terus terjadinya pendudukan Israel hingga sengketa wilayah perbatasan. Status politik Palestina memang masih dalam perdebatan. Sebagian besar negara di dunia, termasuk negara-negara anggota OKI, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina. Deklarasi kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljazair oleh Dewan Nasional atau PNC, serta Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. KTT Liga Arab 1974 menunjuk PLO sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai entitas non-negara sejak 22 November 1974 yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum PBB tetapi tidak memiliki hak suara. Meski demikian, hambatan mencapai kemerdekaan terus dialami Palestina. Permusuhan dengan Israel yang berlangsung selama puluhan tahun diperparah dengan agresi militer yang terus digalakkan Israel untuk menduduki wilayah Palestina. Peran negara-negara Timur Tengah sangat penting dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sejumlah upaya diplomasi dilakukan, termasuk oleh Republik Indonesia. Presiden pertama Soekarno menggagas Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 hingga menjadikannya sebagai agenda prioritas dalam peringatan ke-60 tahun konferensi itu pada 2015. Deklarasi Palestina mengajak seluruh negara Asia dan Afrika untuk bersatu dalam persaudaraan dan solidaritas, serta membantu pembangunan infrastruktur Palestina yang telah hancur, utamanya di jalur Gaza. Sebelum penutupan KTT luar biasa OKI, negara-negara anggota menyetujui 2 draft dokumen, yaitu resolusi dan deklarasi Jakarta. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, simbol konsistensi mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan. Hari pertama KTT luar biasa OKI menyepakati 2 draft dokumen, yakni resolusi OKI dan deklarasi Jakarta. 2 draft yang disepakati pejabat setingkat menteri ini diajukan ke tingkat kepala negara pada Senin 7 Maret 2016. Menurut Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Klip, pertemuan berjalan konstruktif serta sama sekali tidak membahas sanksi terhadap berbagai pihak di Palestina. Penegasan terjadi pada poin pendudukan ilegal di tanah Palestina Al-Quds Al-Syarif. Pertemuan tingkat kementerian dan pejabat tinggi negara ini diakhiri dengan jamuan makan malam bersama Presiden Joko Widodo. Kita berteman ini bukan untuk menekan siapapun, tapi untuk sama-sama unity untuk memperjuangkan rakyat Palestina. Nah, kalau saja besok kebetulan ada anggota Dewan Keamanan di dalam, ada anggota kuartet, tentunya ada 2 hal. Pertama, mereka akan langsung mendengar pandangan dan keinginan negara-negara OKI terhadap masalah Palestina. Pada saat yang bersamaan, mereka juga bisa menyampaikan perspektif mana mereka terhadap masalah peace process, masalah ke depannya bagaimana. Dalam resolusi peringatan terhadap Israel ada nggak? Kata-kata peringatan tidak ada karena kita tidak ada sanksi, tidak apapun. Tapi kalau resolusi itu adalah penegasan kembali posisi dasar selama ini terhadap masalah illegal occupation-nya Israel. Kata-katanya akan lebih kuat, Pak. Karena ini extraordinary, biasanya khusus, fokus. Ya mungkin sama dengan resolusi-resolusi sebelumnya. Mungkin ada penambahan sedikit, bukan lebih kuat tapi penegasan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut berpidato dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI. Dalam sambutannya, Jokowi mengajak negara-negara anggota OKI untuk terus mempromosikan perdamaian dunia. The spirit of peace must always be promoted through peaceful means, democratically, because violence result in more violence. May these 2 spirit guide
us in our meeting tomorrow. Tonight, I want to be a good host. Excellencies, please enjoy the dinner. Please enjoy our Indonesian culture. Selain berpidato di sela-sela KTT luar biasa OKI, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Pertemuan bilateral ini membahas dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina melalui hubungan bilateral, regional maupun internasional. Salah satunya mendukung pengibaran bendera Palestina di markas PBB pada 20 September lalu. Indonesia telah mencairkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina senilai $1 juta Amerika pada Desember lalu. Selain itu, Indonesia juga akan meresmikan kantor konsul kehormatan Republik Indonesia di Ramallah pada 13 Maret mendatang. Tim Berita 1, Jakarta. Selain bertemu Presiden Palestina, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Yordania El Hassan Bil Talal. Pertemuan membahas rencana pembangunan konsul kehormatan di Ramallah, Palestina. Pertemuan dua kepala negara itu dilakukan maraton usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Menurut Joko Widodo, dalam pertemuan itu Pangeran Yordania yakin perjuangan Indonesia melalui deklarasi Jakarta bisa membantu rakyat Palestina dalam bentuk nyata. Presiden Joko Widodo juga menggunakan kesempatan ini berterima kasih kepada Yordania karena aktif membantu pemerintah Indonesia mewujudkan konsul kehormatan di Ramallah, Palestina. Masing-masing negara, Indonesia dan Yordania. Kasih. Yang pertama, Yordania mengucapkan terima kasih karena Indonesia bersedia menjadi tuan rumah dalam KTT ini. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa Indonesia diyakini oleh Yordania akan dapat meningkatkan antusiasme, integritas, dan kesatuan bagi negara-negara Islam untuk membantu Palestina. Ini tekanan dari Yordania di situ. Kemudian juga dari kami sendiri, dari Indonesia, menghargai sekali dukungan dari pemerintah Yordania dalam memfasilitasi rencana pembukaan konsulat kehormatan di Ramallah di Palestina. Jadi memang kita dibantu banyak oleh pemerintah Yordania untuk dalam rangka pembukaan konsul kehormatan di Ramallah di Palestina.